Lalu, Wei mengatakan bahwa dia juga akan memberikan hadiah untuk Xiaonai. Yang sama, Haume memberitahu Wei bahwa Xiaonai lewat di belakangnya. Lalu, Jiansu menjawab dia dengan Yao Yao bergabung dengan timnya. Akhirnya, mereka berempat ada pada satu tim. Lalu, mereka pergi ke dungeon. Setelah sampai di dungeon, Yao Yao malah jalan sendiri dan berpisah dengan yang lainnya. Sementara itu, yang lainnya pergi melawan pelayan bosnya. Lalu, tiba-tiba Yao Yao datang dan dia dikejar monster. Pelayan bosnya akhirnya menyerah. Lalu, mereka melanjutkan perjalanannya. Saat di perjalanan, mereka diserang. Setelah itu, Nini mengatakan bahwa Yao Yao tidak dapat diandalkan. Lalu, mereka sampai di tempat bosnya dan melawannya. Yao Yao dan Jiansu mati, dan mereka diselamatkan oleh Xiaonai. Akhirnya, Xiaonai membunuh bos tersebut sendiri. Lalu, Xiaonai mengatakan bahwa dia tadi bermain sambil teleponan. Dia ditelepon perusahaan Feng Teng untuk bertemu nanti lusa. Keesokan harinya, di kantor Xiaonai, mereka membicarakan tentang hak pengembangan game baru yang bernama New Chinese Ghost Story. Karena Feng Teng sedang mencari perusahaan untuk mengembangkan gamenya, dan mereka akan bersaing dengan perusahaan Jenny. Berpindah scene, Zhenzong berencana akan menyogok Wang Zhong. Wang Zhong adalah salah satu orang penting di perusahaan Feng Teng. Mereka memanfaatkan Feng Teng agar perusahaannya naik di bidang gamenya. Dan mereka membicarakan tentang pesta makan malam dengan Feng Teng. Karena perusahaan Xiaonai ikut datang, Yiran berencana akan ikut dengan Zhenzong. Yiran bertemu dengan teman barunya yang bernama Xiang Xiang. Dia menyarankan Yiran untuk ikut dengan Zhenzong pada pesta makan malam. Dan Yiran harus berpenampilan menarik di depan Xiaonai. Wewe dan teman-temannya berada di kantin. Tiba-tiba Haume datang dan mendengarkan pembicaraan Wewe dengan teman-temannya. Lalu, mereka sedang membicarakan hubungan Wewe dengan Xiaonai. Saat Haume mengatakan bahwa dia adalah Mozarta, Wewe malu karena dia mendengar pembicaraannya tadi dengan teman-temannya. Lalu, Wewe menyebut nama Meiren Xixiong. Dan Haume malu karena itu adalah ledekan nama untuk Haume dari Bansan dan Yongho. Singkat cerita, Xiaonai bertemu dengan Wang Zhong. Xiaonai memberikan proposal pengembangan game New Chinese Ghost Story. Karena grafis game dari Xiaonai bagus, Wang Zhong memberikan waktu kurang dari 3 bulan untuk mengeluarkan demo gamenya. Lalu, mereka membicarakan tentang game ponsel yang sedang mereka kerjakan. Feng Teng akan membagi pendapatan sebesar 5%. Dan Xiaonai menyetujuinya. Singkat cerita, saat di asrama, Wewe ditelepon oleh Bansan untuk membantunya melawan monster di dalam game. Karena Wewe sedang belajar untuk ujian akhir, dia akan membantunya nanti setelah belajarnya selesai. Berpindah scene, Xiaonai sedang di perjalanan menuju tempat makan malamnya Feng Teng dengan Wang Zhong. Lalu, Wang Zhong mengatakan bahwa Zhenzong dari perusahaan Zenji juga ikut makan malam. Dan Zhenzong ingin memiliki game New Chinese Ghost Story juga.
Akhirnya, Xiaonai sampai. Lalu, Wang Zong memperkenalkan He Zong pada Xiaonai. He Zong adalah kepala pemimpin bagian pengembangan dari game New Chinese Ghost Story. Di sana ada Zhenzong dan Zhigou. Zhigou membicarakan Wang Zong yang susah untuk disogok. Lalu, Zhenzong berencana untuk menyogok He Zong, karena dia kepala pemimpin game barunya. Lalu, Xiaonai diperkenalkan dengan pemimpin perusahaan Feng Teng, bernama Feng Zong. Lalu, Wang Zong mengatakan bahwa Xiaonai memiliki pengawalan canggih untuk sistem keamanan gamenya. Berpindah scene, Wewe login gamenya untuk memberikan Bansan dan Yongho Guardian Beast-nya. Lalu, Bansan menggoda Wewe agar dia cemburu dengan Xiaonai yang berpesta di Shanghai dan dikelilingi banyak wanita. Tetapi, Wewe tahu bahwa Xiaonai ke Shanghai hanya untuk membicarakan bisnisnya. Sementara itu, Ersi mengatakan bahwa di forum sekolahannya ada yang membagikan postingan dari Love Channel tentang Xiaonai yang menyukai Wewe karena postur tubuhnya yang memiliki ukuran 34C. Yang dimaksud itu ukuran penutup gunung Wewe. Lalu tiba-tiba Yiran datang dan semua orang melihat dirinya yang berpenampilan cantik. Yiran berpenampilan seperti itu agar Xiaonai memperhatikannya. Lalu, Xiaonai diajak Feng Zong untuk bertemu dengannya di kantornya besok pagi nanti. Sementara itu, Yiran masih berharap Xiaonai menghampirinya. Xiaonai sedang mendengarkan pembicaraan dua orang pria yang sedang membicarakan Yiran. Salah satu orangnya berniat jahat kepada Yiran. Lalu, Xiaonai mendekati Yiran dan mengatakan bahwa Zhenzong sedang mencarinya. Yiran senang karena Xiaonai berbicara dengannya. Tapi dia tidak tahu kalau Xiaonai berniat melakukannya karena tidak ingin dua pria tadi menemui Yiran. Berpindah scene di asramanya Wewe, Ersi mengatakan bahwa postingan dari Love Channel baru saja diretas atau dihack. Ternyata yang meretas forum Love Channel adalah Haume, dan dia mengubah postingannya menjadi tentang nilai terbaik beasiswa yang bernama BWW. Singkat cerita, Wewe bertemu dengan Xiaonai, dan Wewe membicarakan tentang postingan Love Channel tentang dirinya. Keesokan harinya, Ersi bertemu dengan Chao Guang. Karena Ersi dengan Chao Guang berisik di kelas, mereka ditugaskan untuk membuat dokumentasi perpisahan. Lalu, mereka mulai merekamnya dengan mewawancarai para mahasiswa. Setelah itu, Ersi berniat mewawancarai Xiaonai dengan Wewe, dan Xiaonai mau diwawancarai. Saat sedang wawancara, Chao Guang mengambil kameranya karena dia cemburu melihat Xiaonai dengan Wewe. Berpindah scene, Ersi dengan Chao Guang sedang makan malam. Lalu, Chao Guang mengatakan bahwa dia telah menghapus wawancara Wewe dengan Xiaonai. Ersi marah, lalu mereka rebutan kamera dan jatuh di kuah makanan. Lalu mereka akan patungan untuk membeli kamera baru. Singkat cerita, Wewe dengan Xiaonai bertemu, dan mereka membicarakan tentang makan malam nanti. Saat mereka dalam perjalanan pulang, Wewe melihat orang yang menyamar sedang berjualan. Ternyata dia adalah Haume. Haume sengaja melakukannya untuk membuntuti Xiaonai. Di tempat makan malam, Haume memperkenalkan temannya yang jago masak. Saat Xiaonai mengantarkan Wewe pulang, Xiaonai mengatakan bahwa dia baru pertama kali memiliki pacar. Di asrama, Wewe langsung login gamenya untuk memberikan Xiaonai hadiah kelulusannya dan Guardian Beast-nya. Lalu, setelah di dalam game, Wewe memberikan jepit rambut langka. Dan jepit rambut tersebut dinamai Fawe, yang artinya jepit rambut buatan Wewe. Dan Xiaonai langsung menggunakan jepit rambut pada karakternya. Lalu, teman-temannya Xiaonai datang. Karena ini hari terakhirnya mereka di asrama,
Mereka menghabiskan malamnya dengan bermain kartu. Keesokan harinya, Wewe akan pulang ke kampungnya di Wuhan. Pasti kalian sudah tidak asing mendengar tentang kota Wuhan. Dan Xionai menjemputnya, lalu mengantarkan Wewe pergi ke stasiun kereta. Saat di perjalanan, Wewe memberi Xionai bunga kaktusnya. Wewe meminta Xionai merawat kaktusnya ketika Wewe sedang di Wuhan nanti. Wewe telah sampai di kampung halamannya, dan dia dijemput oleh ayahnya. Lalu, ayahnya mengatakan Wewe pulang ke rumah. Dia adalah ibunya Wewe. Berpindah scene di kantornya Xionai, saat dia membawa kaktusnya, teman-temannya penasaran dari mana Xionai mendapat kaktusnya. Dan Xionai membiarkan mereka penasaran. Tetapi, Bansan tahu bahwa yang memberi Xionai kaktus adalah Wewe. Lalu, mereka akan mengadakan rapat strategi. Saat di rumahnya Wewe, dia ingin membeli HP. Tetapi, ibunya tidak membelikan Wewe HP. Ibunya mengatakan bahwa Wewe harus membelinya dengan uang sendiri. Berpindah scene, Xionai sedang rapat. Xionai mengatakan bahwa game ponsel dia yang bernama The Wanderer telah menerima kontraknya dari Feng Teng, dan mereka senang. Mereka akan memberikan Feng Teng gamenya untuk uji coba. Lalu, Xionai membicarakan tentang Feng Teng yang tertarik dengan proposal pengembangan game New Chinese Ghost Story. Karena itu masih proposal, jadi Xionai dan pegawainya akan membuat demonya. Dan Xionai mengatakan bahwa kemungkinan mereka bersaing dengan perusahaan Zeni. Berpindah scene, Wewe sedang mengajar les untuk mendapatkan uang tambahan, dan membeli ponsel baru. Singkat cerita, Wewe telah sampai rumah. Lalu, Wewe login gamenya, dan bertemu dengan Xionai. Karena Xionai sibuk dengan pekerjaannya, jadi Guardian Beast Xionai diurus oleh Wewe. Keesokan harinya, saat di kantor, Haume melihat komputernya. Lalu, Haume sadar bahwa ada yang ngehack komputernya dengan mengubah temanya. Dan temanya permanen, tidak bisa diganti oleh Haume. Lalu, mereka akan memanggil Xionai untuk mengatasi masalah tersebut.